Xiaomi anak dari Xiao Sumuni pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 waktu Sumatera Barat atau setidak-tidaknya pada bulan dalam bulan tahun 2021 beserta di desa Sukamti, Kecamatan Arut, Utara, Kabupaten Kabupaten Barat atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah pemilihan Republik Pangkalan Bumi yang melakukan dan serta melakukan tambangan tanpa izin dan melakukan para terdakwa dengan cara-cara terkait sebagai berikut. Bahwa pada Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 waktu Sumatera Barat, saksi Koga Perdana bersama saksi Ahmad Abdul Ghaffar dan saksi Ibu Jatna Sukma Perdana serta anggota unit Jatana dan unit Pintar Satreskrim Polres Kobar melakukan kegiatan operasi di wilayah Kabupaten Pekalongan Barat di Desa Sambi, Kecamatan Barat dan Kobar. Bahwa saja saksi Koga Perdana bersama saksi Ahmad Abdul Ghaffar dan saksi Ibu Jatna Sukma Perdana serta anggota unit Jatana dan unit Pintar Satreskrim Polres Kobar pada satu lokasi tersebut tidak ada aktivitas tambangan dan adanya kebutuhan material tanah yang mendukung alat pendaman air, alat pendaman masker, beberapa kain bekerja dan peralatan untuk melakukan penambangan. Bahwa saja di tempat tersebut terdapat terdakwa satu dan terdakwa yang sedang melakukan aktivitas penambangan dan selanjutnya terdakwa satu dan terdakwa dua dibawa ke Polres Kabupaten Barat dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Bahwa menurut keterangan terdakwa satu dan terdakwa dua dalam melakukan aktivitas penambangan, terdakwa dua merupakan semakin kebutuhan lokasi yang akan digali untuk mengemas dengan menggunakan alat detektor. Kemudian dilakukan penyeludupan dengan menggunakan eskavator. Kemudian materi yang dipilih untuk mengandung emas tersebut dimasukkan ke dalam penampungan dan diterpal. Setelah itu material tambang tersebut dicampur dengan air asal, karbon dan bahan kimia lainnya. Kemudian disemprot dengan menggunakan air yang mana dalam penyemprotannya selama 3-4 bulan. Dan setelah itu dilakukan pengolahan untuk mengetahui material yang ditambahkan emas tersebut harus dapat diuji terlebih dahulu. Dengan cara mengambil sampel material tanah dan kemudian diuji dengan menggunakan etanol dan alkohol. Ditunggu sampai dengan adanya perubahan warna pada sampel tersebut. Apabila warna sampel yang diuji tersebut lebih terang, artinya tidak ada mengandung emas. Dan apabila warna yang berubah menjadi gelap, itu tersebut mengandung emas. Dan terdakwa satu mengurus pulangan dalam kegiatan tambang tersebut dan membantu terdakwa dua mengatur para pekerja dalam kegiatan di lokasi tambang tersebut. Bahwa telah membuat penyelidikan oleh penyidik Polres Kabupaten Barat di Kabupaten Koordinat lokasi penambangan tersebut yaitu 20004S 111590622E dan pada lokasi tersebut tidak ditemukan adanya izin pertambangan yaitu IP yaitu izin pelaksanaan usaha pertambangan ataupun IPR yaitu izin pertambangan rakyat sehingga dapat dilakukan aktivitas pertambangan sesuai dengan peraturan pertambangan. Kemudian pada terdakwa sebagai direktur manajer pidana dan pasal 158 nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas nomor 4 tahun 2021 tentang pertambangan mineral dan pertambangan atau pasal 551 KUHP. Makanan itu terdakwa 2021 jasa penuntut umum. 'Benar ya, apa yang dibacakan jaksa tadi sesuai dengan yang diterjemahkan oleh teman juru bahasa yang satu lagi, benar ya? Nah, benar ya. Sekarang saya tanya. Penanganan perkara yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat apa aja untuk saat ini? Ya, kalau penanganan perkara saya pikir sampai dengan saat ini alhamdulillah kita tidak ada tunggakan. Jadi setiap perkara tindak pidana umum yang kita terima dari penyidik kita langsung limpahkan ke pengadilan, kita sidangkan, dan kalau sudah inkrah tentunya kita eksekusi. Jadi sampai dengan sejauh ini tidak ada permasalahan yang berarti dalam penanganan perkara, semuanya tuntas bisa diselesaikan. Kemudian untuk tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana khusus, sedang juga kita galakkan untuk bisa kita ada penanganan perkara dalam tindak pidana khusus. Adapun yang terkait tadi ditanyakan yang masalah Umay Santosa, tentunya saat ini seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sekarang dalam tahap kasasi, kontra memori kasasi ataupun memori kasasinya sudah kita sampaikan kepada Mahkamah Agung dan sekarang tentunya sedang dalam proses pemeriksaan di Majelis Hakim Mahkamah Agung. Mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kami harapkan, yaitu si terdakwa Peti Umay Santosa ini dinyatakan terbukti bersalah dalam kelalaian menyebabkan kebakaran hutan yang merugikan negara kurang lebih hampir 1 T ya 950 miliar sekian. Bang, terkait ini kan saya lihat perdatanya kan sudah jalan nih. Kemarin sudah dihadirkan saksi ahli dari profesor itu ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya apa aja lagi Bang dalam perdata itu Bang? Ya, jadi selain pidana yang tadi saya sebutkan, juga sekarang sedang berlangsung gugatan perdata yang kemarin seperti yang disampaikan oleh Mas barusan bahwa terakhir ada pemeriksaan saksi ahli.
Ya tentunya kedepannya masih ada pemeriksaan ahli-ahli yang lainnya dan juga mungkin dari pihak tergugat itu akan mengajukan ahli juga gitu. Jadi kita tunggu saja nanti proses perkembangannya di perdata ini seperti apa. Kalau kita melihat pengacaranya tetap dari pihak pengacara negara atau memang dari Kemenhan sendiri, Bang, itu Ya, untuk jadi kalau dari pengacaranya ya kita di situ sidangkan sebagai pengacara negara yang menerima kuasa dari Kejaksaan Agung. Ya, Kejaksaan Agung kuasa substitusi dari Kejaksaan Agung, sedangkan kuasa Agung menerima SKK dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ya kita pada pokoknya menerima kuasa dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan gugatan perdata terhadap PT Bunga Sentosa tersebut. Sedikit, Bang, tambahan. Saya dengar hari ini ada pelimpahan satu perkara dalam pembacaan dakwaan terkait dengan tambal ilegal yang mana adalah tenaga asing. Jadi memang pada waktu beberapa lalu perkaranya sudah kita nyatakan P21, kemudian dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan prosedur dalam KUHP, dan memang ada warga negara Cina ya yang menjadi tersangkanya terdakwanya sebanyak 2 orang. Ya, terkait pasal yang dikenakan itu adalah pasal penambangan tanpa izin. Ya, mudah-mudahan nanti di dalam persidangan juga tidak ada kendala karena yang bersangkutan juga tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi kita akan upayakan untuk penerjemah dari kedubesnya ataupun dari pihak-pihak yang memang bisa menerjemahkan dan diterima oleh pihak majelis hakim sebagai penerjemah. Oh, berarti ini dihadirkan penerjemah ya, Bang? Ya. Yang menghadirkan pihak kejaksaan atau pihak dari terdakwa, Bang? Kejaksaan. Oh, kejaksaan. Iya, kejaksaan menjadi kewajiban kita untuk menyediakan penerjemah. Rencana berapa orang, Bang, yang dihadirkan untuk penerjemah? Iya. Satu aja. Oh, satu aja. Bang, harapannya, Bang, selaku pihak kejaksaan terkait dengan perkara-perkara yang sudah dilaksanakan. Terkait perkara yang sudah dilaksanakan ya tentunya saya harap semua penanganan perkara bisa berjalan dengan lancar apapun kondisinya, terutama terkait dengan pandemi COVID ini kan, karena banyak juga kendala-kendala yang kita alami dalam penanganan perkara seperti penahanan juga yang masih belum kita maksimal kita bisa serahkan ke lembaga pemasyarakatan, sehingga tangan jaksa masih kita titipkan di pihak penyidik kepolisian. Itu juga ada kendala tertentu. Kemudian sidang-sidang yang berlangsung secara online, sehingga ada hal-hal yang terasa hilang atau kurang gitu dengan adanya sidang online ini. Tapi tentunya tidak mengurangi keabsahan dari sidangnya tersebut juga. Cuman ya kita harapkan sih semua kondisi ini segera berakhir sehingga keadaan bisa normal kembali dan penegakan hukum bisa kita laksanakan seperti sebelum pandemi, walaupun mungkin dengan beberapa penyesuaian. Oke, demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat, kepada Bapak Hendra ya. Baik. Karena tidak mengajukan eksepsi, ya. Berikutnya acara pembuktian saksi. Pak Jaksa untuk umum, apakah dalam sidang ini sudah dihadirkan saksi untuk diperiksa? Untuk hari ini, izin majelis belum bisa dihadirkan saksinya. Saya minta waktu 1 Desember untuk menghadirkan saksi. Baik ya, karena saksinya belum dipanggil oleh penuntut umum, maka sidang kita tunda tanggal 5 Mei 2021 hari Rabu. Terjemahkan. Di persidangan secara virtual tadi, Anda selaku penasihat hukum dari terdakwa yang mana ini diduga illegal mining ya. Nah, sampai sejauh mana, Bang, hasil persidangan hari ini, Bang? Baik, terima kasih rekan pers ya dari indonesiaexpress.co.id. Kenalkan, saya kuasa hukum Rusdi, Pak Arif, penerjemah saya Pak Daslim, kita dari RAR Jakarta, Law and Film Jakarta. Jadi hari ini kami sidang perdana dalam agenda membacakan dakwaan terhadap klien kami yang bernama Yin Jae-jun dan Xiao Waiting. Nah, klien kami ini sebenarnya berada pada tempat dan waktu yang salah sebenarnya.
beliau sebenarnya sangat berniat baik untuk menginvestasikan baik dari sisi keilmuannya ataupun pendanaannya dalam menambang mining. Hanya saja memang dalam prosesnya dia tidak paham dan bisa dikatakan tertipu. Pertama, beliau memiliki izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian beliau memiliki perjanjian kerjasama dengan PT CV Berkah Sholawat. Ya, habis uang klien kami ini sampai habis bisa dibilang 12 miliar. Habis 12 miliar. Namun karena memang tidak dituntun dengan baik sehingga ketika klien kami ditangkap dengan tuduhan bahwasannya telah menyalahi aturan pertambangan di luar zona atau di luar titik koordinat. Nah, jadi memang kalau itu yang terjadi sesuai dengan pasal yang dituduhkan, yaitu pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral dan batu bara. Memang kami harus bertarung lagi di pengadilan untuk membuktikan klien kami ini sebenarnya juga tertipu. Nah, tapi sisi yang berbeda, kita juga tidak bisa menyatakan tertipu siapa yang menipu. Berbeda dengan apa yang dituduhkan oleh pihak penegak hukum, baik dari penyidik kepolisian maupun kejaksaan. Jadi kami akan berjuang memohon nanti kepada pihak-pihak terkait seperti kejaksaan dan kehakiman agar bisa klien kami ini dihukum seringan-ringannya karena memang dia tidak mengerti lokasi, zona ataupun bahasa, sehingga itulah kelalaiannya yang berakibat seperti ini. Mungkin dari kami itu dulu. Nanti untuk sidang kedua dengan agenda pembuktian dan saksi pada tanggal 5 Mei 2021 dengan cara link Zoom. Bang, sedikit Bang, terkait dengan selaku klien Anda, apakah ini kapasitas mereka jabatannya di sana hanya sebagai buruh biasa, sebagai pekerja, atau sebagai manajer, atau bagaimana Bang? Mereka sebagai investor, Sebagai- termasuk juga sebagai ahli. Sebagai investor dan sebagai ahli. Demikian. Apakah di sini ada manajernya Bang? Manajernya sekaligus dia sebagai investor. Berarti beliaulah dia Manajernya. Ya? manajernya. Karena beliau investor. Nah, kebetulan beliau juga ahli dan memanggil teman-teman yang lain ahli juga. Oh. Nah, itu dia. Kalau nama-nama Huang Tiang Bau, apa bau-bau gitu, bau bahasanya ada manajer nama bau-bau. Apa itu termasuk di dalam ringnya ini? Enggak. No, kalau Bau itu mungkin yang dimaksud adalah Chu Bauran, itu adalah perusahaan beliau. Perusahaan klien kami. Resmi didirikan atas kemungkinan besar petunjuk perjanjian ini. Maka mungkin secara legalitas mereka harus memiliki perusahaan. Maka terbentuklah PT Chu Bauran. Oh, itu PT ya, PT Chu Bauran Oh, itu ya. itu adalah pemiliknya klien kami. Oh, bukan sebagai manajer gitu, bukan. Bukan, Chu Bauran itu adalah perusahaan. Dapat saya tunjukkan. Chu Bauran itu adalah nih, PT Chu Bauran. Nama perusahaan Izin, Bang. PT Chu Bauran. Direkturnya Yin Jae-sun, perwakilan resminya Yin Jae-sun. Nah, itu PT Chu Bauran. Oh, itu ya Bang. Iya. Itu PT ya. Demikian. Jadi terlepas dengan susunan kepengurusan, jadi di antara manajer itu tidak ada yang namanya itu ya. Tidak ada. Oh. Setahu kami tidak ada. Yang bau-bau itu adalah Chu Bauran. Oh, coba. Ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Terima kasih. Demikian wawancara kami kepada salah satu penasihat hukum terdakwa terkait dengan penambangan emas di Kabupaten Kota ini.